Lupakan Piala AFF 2022, ini line up terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ada 7 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong harus segera melupakan kekalahan di Piala AFF 2022. Pasalnya Piala Asia sudah di depan mata. Pada Piala Asia 2023, skuad Timnas Indonesia diprediksi bakal lebih garang daripada di Piala AFF 2022. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, maka akan ada 7 pemain naturalisasi yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Dengan hadirnya 7 pemain naturalisasi, level permainan Timnas Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi. Hal tersebut bisa dibuktikan pada Piala AFF 2022, adanya Jordi Amat dan Mark Klok mampu memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia. Jordi Amat sebagai bek tengah mampu menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Mark Klok sebagai gelandang mampu memainkan perannya, distribusi bola untuk lini depan tidak pernah telat. 2 pemain naturalisasi saja sudah memberikan warna untuk Timnas Indonesia, apalagi jika ada 7 pemain naturalisasi. 7 pemain naturalisasi tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Klok dan Shane Patinama, sudah jadi WNI. Sedangkan ada 3 pemain yang masih dalam proses naturalisasi yakni Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Pada Piala AFF 2022, Sandy Walsh tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia karena masih dibutuhkan untuk timnya, KV Mechelen. Sedangkan Shane Patinama baru mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 3 Januari 2023. Sementara untuk Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan jika penampilan 3 pemain naturalisasi itu bagus maka bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika proses naturalisasi sudah selesai, maka line up Timnas Indonesia tentu tampak semakin mengerikan. Posisi kiper kemungkinan tetap diisi oleh Nadeo Argawinata. Posisi 3 bek bisa diisi oleh 3 pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Wingback kanan ada Sandy Walsh, kemudian di wingback kiri ada Shane Patinama. Mark Klok dan Ivar Jenner menjadi gelandang yang mengatur ritme serangan Timnas Indonesia. Sedang di lini depan ada Rafael Struijk, Witan Sulaiman dan Dimas Derajat. Hadirnya pemain naturalisasi memang diharapkan bisa membawa hasil positif untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan kehadiran Shane Patinama dan pemain lainnya diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dengan kehadiran Shane Patinama ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi Timnas kedepannya, ujar Zainuddin Amali sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 3 Januari 2023. Lantas, apabila proses naturalisasi berjalan lancar dan 7 pemain tadi resmi menjadi WNI, apakah skuad Garuda bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023? Pesan Ketum PSSI setelah Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI M. Iriawan mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di Piala AFF 2022. Pria yang karib disapa Iwan Bule itu meminta agar penggawa Garuda menatap laga berikutnya dengan optimisme tinggi. Meski belum bisa juara, kami harus menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Pemain dan pelatih sudah berjuang maksimal, kami harus hargai itu, katanya, di situs PSSI. Iwan Bule menyebut Mark Klok dan kawan-kawan sudah tiba di tanah air pada Selasa 10 Januari. Mereka menggunakan pesawat komersil karena pesawat charter baru bisa disewa pada Rabu 11 Januari. Melihat tim ingin pulang cepat maka pesawat komersil menjadi pilihan sehingga pemain tak perlu menunggu terlalu lama untuk pulang ke tanah air. Selanjutnya, kata Iwan Bule, pemain Timnas Indonesia akan dikembalikan kepada klubnya masing-masing untuk persiapan kompetisi Liga 1 2022-2023. Sebelum itu, rencananya Ketum PSSI bakal berjumpa dengan para pemain dan tim pada Rabu 11 Januari pagi. Setelah berjumpa nanti, baru pemain kembali ke klubnya masing-masing, tutur Iriawan. Indonesia sendiri bakal menghadapi agenda cukup padat di musim ini, mulai dari level U20 sampai dengan senior. Karena itu, Iriawan meminta tim tak berputus asa dan kembali menatap masa depan dengan positif.
Tetap semangat, tetap berjuang untuk event selanjutnya agar lebih baik lagi, tandasnya.